Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 29 Maret 2026 bersama Pastor Pionius Hendy OFM Cup dari Pontianak. Selamat mendengarkan. Halo, selamat berjumpa kembali para pemirsa Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Senang bisa bertemu pada hari ini, hari Minggu Palma. Pada hari ini kita mau mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 1 sampai dengan 11. Dan bacaan Injil ini merupakan bacaan Injil yang akan dibacakan pada bagian sebelum perarakan hari Minggu Palma ini. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam perjalanan ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi. "Katakanlah kepada Putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan dan di belakang Yesus berseru, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dunia mengukur kekuatan seseorang berdasarkan harta kekayaan, jabatan, dan pengaruh yang dimiliki di dalam masyarakat. Artinya, semakin kaya seseorang, semakin berkuasa pula lah dia. Masalahnya, orang yang sering dihargai akan merasa kesulitan apabila dia dihina atau dilecehkan oleh orang lain. Nah, dalam situasi seperti ini, kita mau belajar dari teladan Tuhan dan Guru kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memilih mengendarai keledai dan bukannya kuda. Kuda adalah binatang yang sering dipakai oleh para prajurit di medan tempur. Tetapi keledai adalah binatang tunggangan sederhana yang bisa dipakai oleh siapapun, bahkan oleh orang-orang miskin. Dan inilah Tuhan Yesus memilih keledai ketimbang kuda, bahkan keledainya pun dipinjam dari orang lain. Tuhan Yesus sebenarnya bisa saja datang dengan kekuatan penuh, keagungan sebagai putra Allah yang maha tinggi bersama dengan bala tentara surga dan para malaikat agung, sebab dia adalah putra Allah yang maha tinggi. Namun dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan dengan paksa. Sebaliknya, dia memilih untuk mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, pilihan Tuhan ini merupakan penggenapan nubuat para nabi. Kedatangan seorang raja yang rendah hati
memang sudah dibuatkan berabad-abad sebelumnya oleh Nabi Yesaya. Seorang hamba Allah atau ebed Yahweh akan membuka punggungnya bagi pemukul, tidak menyembunyikan wajahnya ketika diludahi, tetapi menaruh keteguhan hatinya bukan pada kekuatan senjata, bukan juga pada kekuatan kuda, melainkan pada Tuhan yang sanggup menolongnya. Itulah nubuat dari Nabi Yesaya. Masalahnya, rakyat banyak yang ada di Yerusalem pada zaman Yesus memiliki pandangan yang berbeda. Mereka mengeluh-elukan Yesus sebagai seorang raja karena mereka sudah merasa bosan dan muak dengan penjajahan Romawi. Itulah sebabnya jalan-jalan dipenuhi dengan teriakan sukacita, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Daun-daun palem dikibarkan, jubah-jubah dibentangkan di jalan, Yerusalem pun menjadi gempar. Baik itu orang Yahudi, khususnya kaum Farisi, ahli-ahli Taurat, ya, imam-imam besar, pun juga para serdadu Romawi. Gempar. Bagi orang Yahudi jelas, mereka sangat berharap agar Yesus bisa menjadi raja yang bisa mengambil alih kekuasaan dan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja dunia dengan pedang, dengan kuda, dan dengan kekuatannya memaksa. Bagi para serdadu Romawi dan orang-orang yang bekerja dengan kaisar di Roma, tentu ini menjadi sebuah ancaman besar. Namun, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, alih-alih mengikuti hasrat hati banyak orang itu, Yesus menempuh jalan kesederhanaan. Dia lebih memilih jalan keledai, jalan kesederhanaan, jalan yang kemudian kita tahu berujung pada salib. Yesus sebenarnya sudah tahu apa yang harus terjadi dalam beberapa hari ke depan di Yerusalem. Ia juga tahu bahwa tangan yang sekarang mengibarkan daun palem akan mengepal batu untuk melemparinya dan meneriakkan, salibkan dia. Namun, yang luar biasa adalah Tuhan Yesus tetap memilih untuk maju dan masuk ke Yerusalem. Tuhan Yesus lebih memilih untuk memanggul salib ketimbang duduk di atas singgasana. Dia memilih untuk merendahkan dirinya agar kita bisa ditinggikan. Dia rela wafat di salib agar kita bisa masuk ke dalam hidup yang kekal. Tuhan Yesus tidak lari dari misinya untuk menyelamatkan dunia. Kendati dunia menolak bahkan mengantarnya ke tiang salib, dia tetap setia pada saat-saat penderitaannya. Nah, belajar dari teladan Tuhan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita bisa berhadapan dengan jalan kehidupan yang mungkin terasa kadang berat karena penghinaan atau fitnah dari orang lain, mungkin juga karena penderitaan, sakit penyakit yang kita derita, kesulitan finansial di tengah ekonomi global yang tidak menentu saat ini, kehilangan orang-orang yang dicintai, atau terjadi ketidakharmonisan di dalam rumah tangga kita. Nah, di tengah situasi seperti ini, bagaimana sikap kita? Apakah kita setia seperti Tuhan yang rela menanggung penderitaan bahkan kematian untuk menjalani misinya sampai akhir? Pun kita bisa setia seperti Bunda Maria yang rela berkorban mendampingi putranya sampai di bawah kaki salib? Ataukah kita justru bersikap seperti kebanyakan orang-orang di Yerusalem pada abad pertama itu, yang setelah membentangkan jubah dengan semangat yang meluap-luap, kemudian pergi ikut arus bersama massa yang lain dan berteriak, salibkan dia, hanya karena kecewa melihat pribadi yang mereka harapkan sebagai raja tidak memenuhi harapan dan ekspektasi mereka. Hari ini gereja membentangkan di depan mata kita seorang raja yang datang dengan keledai, seorang raja yang tidak menggunakan kekuasaannya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Yesus tidak takut terlihat lemah. Dia membiarkan dirinya dilayani oleh orang-orang kecil. Bahkan dia lebih memilih diam daripada membela diri dengan kekerasan, dan menyerahkan seluruh hidupnya
bagi keselamatan manusia di bawah salib. Dia memilih jalan keledai, Bapak Ibu Saudara-saudari, yakni jalan kerendahan hati. Bagaimana dengan kita? Semoga para pendengar setia Fresh Juice pun hari ini dan selanjutnya bisa mengikuti jalan Tuhan setia sampai akhir bersama dengan Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 29 Maret 2026. Terima kasih kepada Pastor Pionius Hendy untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.